Amin. Haleluya. Sama-sama angkat tangan kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus, aku berserah kepadamu. Sama-sama angkat tangan kita dan sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus, aku berserah kepadamu. Dimanapun saudara berada pagi hari ini, ketik di kolom komentar, Tuhan, aku mau selalu berserah kepadamu. Amin. Kita berkata, Tuhan, aku berserah karena kita tahu terkadang kekuatan kita terbatas, saudara. Ada banyak hal tidak bisa kita lakukan, ada banyak hal tidak bisa kita ketahui. Tetapi selama kita berserah, selama kita percaya bahwa Allah ada di dalam hidup saya dan saya bersama-sama dengan Tuhan, maka saya cakap menanggung segala perkara. Amin. Apapun yang kau hadapi hari-hari ini, Bu, mungkin kau sedang menghadapi masalah rumah tangga yang pelik. Bang, kau sedang menghadapi tekanan ekonomi, kau sedang menghadapi pekerjaan usaha yang sedang berat. Orang-orang muda mungkin kau sedang diperhadapkan dengan keadaan yang rumit. Ada satu kabar sukacita pagi hari ini buat setiap kita. Ketika engkau berserah, engkau akan lihat perkara dahsyat Tuhan kerja dalam hidup. Kita berserah bukan menyerah. Kita berserah bukan nothing to do. Kita berserah bukan nggak buat sesuatu. Kita berserah karena kita tahu ada Tuhan yang bersama dengan saya. Ada Tuhan yang menopang perjalanan hidup saya. Sama-sama ketik di kolom komentar, Tuhan, aku mau berserah kepada. Ayo, ketik di kolom komentar, Tuhan, aku mau berserah, aku mau berserah, aku mau berserah. Karena kalau kita ngotot, kita yang capek, ya kan? Saudara mungkin bilang, pendeta, hari-hari ini saya capek banget. Kenapa ya? Karena kau terlalu ngotot untuk menyelesaikan masalah. Kalau setiap pintu sudah kau lihat tertutup, setiap jalan kau lihat sudah tidak ada lagi. Ayo, saatnya kau angkat tangan, Tuhan. Aku tahu apapun yang kau buat dalam hidupku, engkau lakukan yang terbaik. Sehingga kita gak capek gitu ngejalanin hidup, ya kan, saudara? Karena kita berserah. Kan kalau kita ngotot, kita mau sesuai dengan kehendak kita, kita mau sesuai dengan keinginan kemauan kita. Terkadang jalan Tuhan bukan jalan kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Bagian kita adalah berserah, bagian kita adalah percaya. Haleluya. Ambil kitab kita sama-sama di rumah kita pagi hari ini. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan di rumah kita masing-masing, saudaraku. Hari ini kita sudah ada dalam Bilangan pasal yang ke-23. Bilangan pasal 23 masih dalam kisah Balak dan Bileam. Ketika Bileam dipanggil oleh Balak Raja Moab untuk mengutuki bangsa Israel. Ya, jadi Bapak Ibu yang ketinggalan sharing atau bahasan serial khotbah saya dalam doa pagi online ini, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel saya yang sudah saya bagikan di sana. Bahan-bahan yang saya sudah bagikan kiranya bisa menjadi berkat buat setiap umat Tuhan. Dan di sana juga ada renungan singkat yang ada dalam program Bible and Coffee. Setiap hari saya bagikan di sana. Jadi Bapak Ibu bisa belajar di sana, Bapak Ibu bisa melihat kembali. Saya percaya ini bisa menguatkan kita, ya. Bilangan pasal 23 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-20. Bilangan pasal yang ke-23 ayat 4 sampai dengan ayat 20. Jadi ketika kemarin kita sudah belajar sama-sama bahwa Balak akhirnya berjumpa dengan Bileam setelah 2 utusan atau 2 kali keberangkatan utusan dikirim oleh Balak untuk mendatangi Bileam. Pada akhirnya Tuhan suruh Bileam bahwa, yaudah kamu berangkat, tetapi hanya apa yang bisa taruh dalam mulutmu itu yang kau sampaikan. Dan akhirnya Balak bertemu dengan Bileam, sudah dikasih dalam Tuhan, Balak atur segala sesuatu. Bileam menyuruh Balak untuk mengatur segala sesuatu, korban persembahan, apa segala macam. Sampai akhirnya ada di ayat 4 ini. Kita lihat sama-sama. Maka Allah menemui Bileam, lalu Bileam berkata kepada Tuhan, kepadanya, ketujuh mesbah itu telah kuatur sesuai dengan titah Tuhan. Atur mesbah-mesbah itu dan persembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mesbah. Itu yang dilakukan oleh Bileam. Ya, ayat 5. Kemudian Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, orang yang hidupnya dituntun sama Tuhan, itu perkataannya perkataan firman.
Sama-sama taruh tangan kanan kita di mulut kita yuk. Di rumah kita masing-masing. Taruh tangan kanan kita di mulut. Sama-sama bilang sama saya, perkataan saya adalah apa yang berasal dari mulut Tuhan. Karena perkataanmu bisa menguatkan. Namun di sisi lain perkataan saudara dan saya juga bisa melemah. Itu sebabnya kita rindu bahwa perkataan kita adalah perkataan yang memberkati. Perkataan kita adalah perkataan yang menguatkan. Ucapan kita adalah ucapan seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan apa yang si jahat mau. Kalau si jahat mau hanya kerjanya menghakimi, menuduh, ngomongin orang, melemahkan iman. Itu pekerjaan si jahat. Mengungkit-ungkit kesalahan orang, ngomongin kelemahan orang. Itu perkataan si jahat yang ditaruh dalam mulut orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi sebaliknya saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang tahu dan mengerti bahwa firman Tuhan yang kita renungkan harus kita ucapkan. Dan hanya perkataan firman saja yang kita keluarkan dalam keseharian kita. Dalam tempat kau bekerja, dalam tempat kau berbisnis, dalam rumah tanggamu, dalam studimu orang-orang muda. Perkataan-perkataan firman, perkataan-perkataan yang menguatkan. Perkataan-perkataan yang membangkitkan iman, bukan yang melemahkan. Ketik di kolom komentar, perkataan saya harus memberkati. Ayo, ketik di kolom komentar, perkataan saya harus memberkati. Bukan melemahkan orang. Bukan justru membuat orang semakin tawar hati untuk ikut Tuhan. Engkau beribadah, engkau memuji Tuhan, engkau menyembah Tuhan, tapi perkataanmu, perkataan yang melemahkan, sudah dikasih dalam Tuhan. Alkitab jelas katakan, dari satu sumber mata air tidak bisa terpancar dua ras. Dari satu mulut perkataan siapa yang kau sampaikan? Perkataan firman kah? Perkataan yang menguatkan kah? Perkataan yang memberkati kah? Atau perkataan yang melemahkan? Perkataan yang menuding, perkataan yang menghakimi. Itu tergantung sesuai dengan apa yang kita mau. Mau dipakai oleh Tuhan atau mau dipakai oleh si jahat mulut kita. Tetapi Bileam menyadari bahwa hanya perkataan Tuhan saja yang disampaikan. Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam dan berfirman kembali kepada Balak dan katakan demikian. Ayat 6. Ketika ia kembali, maka Balak masih berdiri di situ dan di samping korban bakarannya bersama dengan semua pemuka Moab. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya. Katanya, dari Aram aku disuruh datang oleh Balak, Raja Moab. Dari gunung-gunung sebelah timur datanglah, katanya kutuklah bagiku Yakub dan datanglah kutuklah Israel. Bagaimana aku menyerapa yang tidak diserapa Allah? Bagaimana aku mengutuk yang tidak dikutuk oleh Tuhan? Sebab dari puncak-puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka. Dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Siapa yang menghitung debu Yakub dan siapa yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Ayat 11. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, apa yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerapa musuhkulah aku menjemput engkau, tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka. Ayat selanjutnya 12. Tetapi ia menjawab, bukankah aku harus berawas-awas? Bileam menyampaikan kepada Balak, bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan dalam mulutku? Lihat, saudara perhatikan, berawas-awaslah, berjaga-jagalah, berhati-hatilah. Hanya perkataan yang ditaruh Tuhan di mulut saudara, itu yang kita perkatakan. Kembali lagi saya ingatkan, jangan perkatakan perkataan yang melemahkan iman. Jangan perkataan-perkataan yang membuat hati orang jauh dari Tuhan. Hanya berawas-awaslah, berjaga-jagalah, waspadalah. Hanya perkataan yang memberkati orang-orang di sekelilingmu. Itu yang kau perkatakan. Jangan yang melemahkan mereka. Berawas-awaslah. Bukankah aku harus berawas-awas? Supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulut. Ayat 13. Lalu Balak berkata kepadanya, baik-baik, pergi bersama-sama dengan aku ke tempat lain. Jadi ketika di satu spot, dilihat bahwa Bileam tidak bisa mengutuki malah memberkati, maka Balak membawa ke spot yang lain, ke tempat yang lain, ya saudara ya. Bersama-sama dengan aku ke tempat lain. Dan dari sana, engkau dapat melihat bangsa itu, engkau akan melihat hanya bagiannya yang paling ujung. Tetapi seluruhnya tidak akan kau lihat. Serapahlah mereka dari situ bagiku.
Lalu dibawanya lah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisga. Ia mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Kemudian berkatalah kepada Balak, lagi-lagi yang dilakukan hal yang sama di spot yang pertama dilakukan kembali kepada Balak. Dibangun 7 mezbah, didirikan di sana, dan Tuhan Balak pergi kayak Bileam kembali pergi mendengarkan apa yang Tuhan mau untuk disampaikan. Kemudian berkatalah ia kepada Balak, berdiri di sini samping korban bakaranmu, sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ. Lalu Tuhan menemui Bileam dan kembali menaruh perkataan ke dalam mulutnya dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Perhatikan. Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakaran bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, apakah yang difirmankan Tuhan? Dikatakan selanjutnya ayat 18. Lalu diucapkanlah kembali sanjaknya, katanya, bangunlah hai Balak. Dengarlah, pasanglah telingamu mendengarkan aku ya anak Zipor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Ayat terakhir 20. Ketahuilah, aku mendapat perintah. Lihat perkataan Bileam. Aku mendapat perintah untuk apa? Memberkati. Dan apabila Tuhan memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Haleluya. Kalau Tuhan sudah memberkati saudara dan saya, tidak ada yang bisa membalikan. Ini yang perlu kita pegang. Jadi tidak ada dalam kamusnya orang percaya Tuhan Yesus tempat basah, tempat kering, nggak ada. Engkau adalah orang-orang yang diberkati. Dimanapun Tuhan tempatkan kau berada, tempat itu diberkati karena engkau adalah orang yang diberkati. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus sudah memberkati saya. Dimanapun saya berada, tempat itu diberkati. Amin. Ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus sudah memberkati hidup. Maka apa yang aku kerjakan, itu yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita sadar akan hal ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita nggak panik gitu dengan keadaan apapun. Kita nggak khawatir dengan keadaan apapun, karena kita pegang janji firman Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah memberkati, maka tidak ada yang bisa memutar balik. Kalau Tuhan yang sudah menjaga, tidak ada yang bisa meruntuhkan penjagaan Tuhan. Amin. Itu sebabnya dalam hidup ini kita percaya hal itu. Tuhan sudah memberkati saya. Di pengorbanannya di atas kayu salib, itulah bukti bahwa berkat itu ada dalam hidup saudara dan saya. Kita lihat sama-sama Galatia 3 ayat 13 dan ayat 14. Galatia pasal 3 ayat 13 dan ayat 14. Saudara perhatikan. Kristus, apa dikatakan? Telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dikutuk karena dosa. Dulu sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menerima kutuk itu karena kita sudah melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dosa itulah yang akhirnya menjadi kutuk dalam hidup saudara dan saya. Kristus telah menebus kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Sama-sama bilang sama saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Engkau yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau sudah ditebus. Dan Alkitab katakan, Kristus telah menebus saudara dan saya dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu sebabnya kenapa Yesus harus mati di kayu salib. Menggenapi apa yang dia janjikan. Apa itu yang dijanjikan? Mengubah kutuk menjadi berkat. Di mana itu diubah? Di atas kayu salib. Itu diubah. Amin. Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib itu bukan sebuah penghinaan buat kita, sekalipun banyak orang mencibir, banyak orang menghina. I don't care. Yang saya tahu di atas kayu salib di situ terjadi perubahan. Di situ terjadi pertukaran. Karena kutuk yang ditimpakan kepada kita, kutuk Adam dan Hawa, kutuk Taman Eden, itu dipakukan di atas kayu salib dan diubah menjadi berkat buat hidup saudara dan saya. Oleh karena apa? Darah Kristus telah menebus hidup saudara dan saya.
Ayat selanjutnya dikatakan, Yesus Kristus telah membuat ini. Itu disebabkan dijelaskan lebih rinci lagi. Terjadi penyalipan, kenapa? Karena supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi kita bersyukur karena Yesus mati di atas kayu salib. Orang menghina is okay. Kan tidak mengerti kenapa Yesus mesti mati di salib. Karena di salib adalah lambang orang terkutuk. Kenapa Yesus mesti ambil lambang orang terkutuk? Karena kutuk yang ditimpakan kepada saudara dan saya itu harus diambil dia di atas kayu salib. Dan kepada kita diberikan berkat. Itu sebabnya orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menyadari bahwa tidak ada kutuk lagi dalam hidup kita. Tidak ada kutuk buat orang percaya Yesus. Di kolom komentar. Tidak ada lagi kutuk di dalam Yesus Kristus. Mau kutuk keturunan kah? Mau kutuk tanjakan kah? Mau kutuk apa? Kutuk turunan, kutuk tanjakan, kutuk simpangan. Gak ada kutuk di dalam Yesus. Dalam nama Yesus. Karena kita percaya kutuk itu sudah dipakukan di atas kayu salib. Dia mengambil itu supaya kita mengalami berkat. Kenapa sih Yesus lakukan hal itu? Cuman karena kasih. Cuman karena kasih. Lihat Ulangan 23 ayat 5. Ulangan pasal 23 ayat 5 bilang begini. Ulangan 23 ayat 5. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Haleluya. Tuhan Allahmu apa? Mengasihi engkau. Sama-sama taruh tangan kananku, kita dada yuk. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus mengasihi saya. Ayo, sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus mengasihi saya. Maka saya diberkati oleh Tuhan. Kutuk itu sudah diubahkan menjadi berkat di atas kayu salib. Dasarnya apa Yesus melakukan hal itu? Karena Dia Allah yang mengasihi saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan. Hari ini kita diingatkan. No more curse. Tidak ada lagi kutuk. Tidak ada lagi kutuk yang bisa menimpa hidup saudara dan saya. Kuncinya satu sekarang. Jangan mengutuki orang karena engkau adalah orang yang diberkati. Itu panggilan saudara dan saya. Kalau orang yang sudah menerima berkat Tuhan, maka kita nggak, yang mengalir dalam hidup kita adalah berkat. Yang keluar dari hidup kita adalah berkat. Nggak ada lagi kutuk. Kenapa? Karena engkau bukan orang-orang yang terkutuk. Jangan pernah mengutuki suamimu. Jangan pernah mengutuki istrimu. Jangan pernah mengutuki anak-anakmu. Jangan pernah mengutuki pimpinanmu. Karena engkau adalah orang yang sudah diberkati. Yang keluar dari hidup kita hanyalah berkat. Haleluya. Amin. Sehingga kalau kita tahu bahwa Yesus sudah menebus kita dari kutuk, maka kita adalah orang-orang yang diberkati oleh karena pengorbanan Kristus. Maka saat itu dalam hidupku hanya ada berkat, nggak ada kutuk. Maka yang harus aku alirkan keluar adalah berkat, bukan kutuk. Kenapa? Karena tidak ada lagi kutuk dalam hidupku. Apa yang aku mau keluarkan? Yaitu berkat. Pastikan hal ini kita mengerti, saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga kita tidak lagi ragu. Ingat saudaraku, iblis hanya membuat keraguan-raguan dalam hidup. Benar nggak sih kutuk keturunan itu sudah dilepaskan dari hidup saya? Benar nggak sih kutuk nenek moyang itu sudah dilepaskan dari hidup saya? Ya, landasi firman Tuhan dalam hidupmu, bukan perasaan. Karena kalau hidup kita pakai perasaan, kita kan merasa, kayaknya hidup saya sial terus ya, kayaknya hidup saya berantakan terus ya, jangan-jangan masih ada kutuk menimpa dalam hidup saya. No, itu permainan licik iblis supaya engkau ragu, engkau bimbang. Dan ketika kita ragu, kita bimbang, maka kita mulai kehilangan iman. Nah, ini bahaya. Pendeta, bagaimana kalau ada rumah tangga yang kawin cerai, padahal dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara dikasih dalam Tuhan, perceraian bukan karena kutuk. Kalau engkau sudah terima Yesus, saya ulangi sekali lagi. Perceraian bukan terjadi karena kutuk kalau engkau sudah terima Yesus. Perceraian terjadi karena kebodohan. Dan itu keputusan. Kita mengambil keputusan untuk bercerai bukan karena kutuk. Karena kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada lagi kutuk. Lalu kenapa masih bisa ada perceraian?
Itu karena kebodohan kita. Kita yang bodoh. Kenapa kita bodoh? Karena kita tidak mau dibentuk dalam rumah tangga. Kita tidak mau diproses dalam rumah tangga. Nggak ada yang nggak punya masalah dalam rumah tangga, saudara. Nggak ada yang nggak punya pergumulan dalam rumah tangga. Semua punya. Jadi kalau engkau kerjakan ini, kau kerjakan itu, kau lakukan ini, kau lakukan itu, kau punya rumah tangga, tiba-tiba ada masalah, tidak, itu bukan kutuk. Kalau engkau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, landasannya tadi, Galatia tadi, saudara. Kristus telah mati menebus dosa saudara dan saya, supaya kutuk itu ditiadakan dalam hidup saudara dan saya. Landasan firman Tuhan itu, supaya berkat itu, ingat, yang kita terima bukan lagi kutuk, yang kita terima adalah berkat. Ketika engkau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pastikan hal itu engkau sadari. Pastikan hal itu engkau mengerti. Kalau sampai ada kesialan, yang kita sebut kesialan, kesusahan, pergumulan, itu proses pembentukan. Kalau engkau mau diproses, engkau lewati, engkau akan keluar sebagai orang-orang yang menang. Tapi kalau di tengah-tengah proses engkau kecewa, di tengah-tengah proses engkau sakit hati, di tengah-tengah proses engkau kecewa, akhirnya apa? Akhirnya kita tidak menggenapi firman Tuhan bangsa Israel ketika diproses di padang gurun. Yang harusnya mereka akan melihat tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi karena mereka kecewa, mereka bersungut-sungut mengeluh, mereka tidak mendapat. Padahal mereka ditebus. Mereka sudah keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Jadi hati-hati ketika engkau sedang diproses, hadapi. Jangan lari, Bu. Jangan lari dari rumah tanggamu, Pak. Jangan lari dari prosesmu. Orang-orang muda, jangan lari dari proses. Hadapi pembentukan itu, hadapi proses itu. Setiap orang, Alkitab katakan, akan diuji, dimurnikan, dan dibentuk. Setiap kita. Jalani, hadapi. Berjalan bersama-sama dengan Yesus sesuai dengan pujian tadi. Aku berserah. Aku berserah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Berserah berbeda dengan menyerah. Pastikan hidupmu berserah dan bukan menyerah. Kau akan melihat bahwa apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Tidak ada perubahan dari itu. Tuhan sudah berfirman dan dia akan menggenapi apa yang dia firmankan. Yang dia firmankan adalah kutuk sudah diubah menjadi berkat di atas kayu salib. Oleh karena kasih Kristus dalam hidup kita. No more curse. Tidak ada lagi kutuk. Ketik di kolom komentar. Tidak ada lagi kutuk di dalam Yesus Kristus. Ayo. Ketik dalam komentar. Tidak ada lagi kutuk dalam Yesus Kristus. Bagian kita hidup untuk melihat kemuliaan Tuhan. Bagian kita akan lihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Orang mau mengutuki saudara dan saya, orang mau ngomongin segala sesuatu dalam hidup saudara-saudara, itu tidak akan mempan. Alkitab katakan tidak ada kutuk yang mempan kepada anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena saudara dalam perlindungan darah anak domba. Kita percaya hidup kita dalam penjagaan Tuhan, hidup kita dalam pertolongan Tuhan, hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan. Satu ayat terakhir di dalam Amsal pasal 26 ayat 2. Amsal 26 ayat yang kedua bilang begini. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang. Perhatikan. Demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Apa maksudnya kutuk tanpa alasan? Jangan berlaku simpang, jangan berlaku nyerok. Orang mau buat apapun dalam kehidupan kita tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada alasan untuk mengutuk kita. Lihat, orang Israel tidak berbuat apapun kepada Moab. Mereka tidak merencanakan apapun dengan Moab, mereka cuma numpang lewat. Moab dengan rajanya Balak ketakutan. Itu sebabnya mereka mengutuki. Alkitab bilang tidak ada kutuk yang kena tanpa alasan. Mereka tidak melakukan apa-apa. Makanya prinsip hidup orang percaya, prinsip hidup anak-anak Tuhan adalah lakukan apa yang baik buat semua orang. Sehingga tidak ada alasan kutuk menimpa kehidupanmu. Enggak ada. Karena kau selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu hari ini ada dalam hidup kami. Kami belajar bahwa darah Yesus telah menyucikan, menguduskan kami. Darah Yesus telah memagari, membentengi kami. Darah Yesus telah melayakkan kami dan mengubah segala kutuk yang ditimpakan kepada kami menjadi berkat. Dan di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, firman termaterai dalam hidup kami. Kami adalah orang-orang yang sudah diberkati. Kami adalah orang-orang yang sudah terpanggil untuk menjadi berkat. Karena itu biarlah apa yang kami keluarkan, baik dari hati kami, perkataan kami, perbuatan kami, hanyalah apa yang memberkati buat orang lain. Bukan mengutuki orang lain. Itu sebabnya Tuhan tolong kami anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Urapan-Mu ada atas setiap kami. Kuasa-Mu ada atas setiap kami.
Hamba berdoa kalau ada keraguan-raguan dalam hati anak Tuhan hari-hari ini oleh karena kutuk. Mungkin mereka masih berpikir, mungkin ada kutuk sumpah serapah, mungkin ada kutuk yang menimpa mereka, kutuk nenek moyang. Hari ini kami mendengarkan firman bahwa di dalam nama Yesus tidak ada lagi kutuk. Kutuk sudah menjadi berkat karena perubahan yang Yesus buat di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Setiap hati yang ragu, setiap hati yang bimbang, Tuhan jamah pagi hari. Roh Kudus lawat, Roh Kudus jamah di dalam nama Yesus. Hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan. Bapak hamba berdoa, menyerahkan setiap pokok-pokok doa dari umatmu masing-masing. Mereka yang menuliskan pokok-pokok doa di kolom-kolom komentar. Mereka yang menuliskan pokok-pokok doa yang dikirimkan kepada gerejamu di tempat ini. Kami topang dalam doa, kami doakan dalam nama Yesus. Biarlah Allah yang campur tangan dalam hidup mereka, Allah yang memberkati hidup mereka, Allah yang menolong hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri kami hikmat dalam menjalani hari-hari hidup. Tuhan tolong kami. Kami percaya rumah tangga kami, anak-anak Tuhan diberkati. Suami istri saling mengasihi, mencintai, menghargai. Satu dengan yang lain hidup dalam harmonis. Tuhan memberkati ya Tuhan. Orang-orang muda dimanapun mereka berada, Tuhan jaga pagari. Hidup mereka jauhkan dari segala pergaulan yang buruk. Jauhkan dari segala niat rancangan orang jahat. Terus jaga hati dan hidup mereka untuk tetap terus hidup mengasihi Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, memberkati usaha, pekerjaan, bisnis dari anak-anak Tuhan. Studi mereka diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya apa yang kami kerjakan di kedua tangan kami diberkati oleh Tuhan. Apa yang kami lakukan di kedua tangan kami diberkatilah oleh Tuhan. Keberhasilan, keberuntungan ada dalam hidup anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kalau ada yang sakit pagi hari ini, hamba berdoa. Hamba ucapkan berkat, karena hamba percaya firman-Mu tergenapi. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan atas orang sakit. Orang sakit itu menjadi sembuh. Dimanapun saudara berada, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Bapak hamba berdoa. Kami melakukan firman Tuhan, meletakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami perkatakan dengan iman dalam nama Yesus. Tergenapi firman Tuhan dalam hidup kami. Kami orang percaya. Kami meletakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Dan kami perkatakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami jadi sembuh oleh bilur-bilur-Mu. Disampaikan firman, disembuhkan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami terima kuasa firman, kami terima kuasa kesembuhan. Alkitab katakan jangan bimbang, percaya. Dan sesuai dengan firman yang disampaikan itu yang akan Dia kerjakan. Kami percaya anak-anak Tuhan sudah sembuh. Anak-anak Tuhan yang sakit pagi hari sudah dilawat Tuhan. Kami mau bersaksi bahwa hari ini adalah hari di mana Tuhan Yesus menyembuhkan kami. Dan kami percaya kuasa Allah dinyatakan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini kami ucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Kota kami aman, kota kami damai. Bangsa negara kami diberkati Tuhan. Pemimpin-pemimpin diberikan hikmat, marifat. Takut akan Tuhan ada bagi mereka. Secara khusus, hamba berdoa. Kalau ada di antara mereka yang menyaksikan siaran live, doa pagi online. Mungkin mereka belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, mereka rindu agar mereka terlepas dari kutuk keturunan. Dan mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, hamba berdoa bagi mereka. Di dalam nama Yesus, buka hati mereka Tuhan. Sehingga mereka hidup mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba percaya, satu persatu ada yang Tuhan jamah dalam hidup mereka. Sehingga mereka mengalami lawatan Tuhan. Mereka mengalami kuasa Tuhan. Sehingga mereka percaya Yesus menyembuhkan, memulihkan, bahkan menebus mereka dari segala kutuk dan memberkati hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati yang terbuka, hidup yang dipersembahkan Tuhan jamah. Dimanapun mereka berada, Roh Kudus menjamah dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Pakai wadah doa pagi online ini Tuhan. Untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Memulihkan jiwa-jiwa yang terluka. Sehingga wadah doa pagi online ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Pada akhirnya kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan tuntun langkah kami. Tuhan pimpin jalan hidup kami.
Sehingga sepanjang hari ini kami terus hidup memuliakan nama Tuhan. Kami terpanggil untuk dipulihkan dari kutuk menjadi berkat. Dan biarlah melalui hidup kami terpancar berkat Tuhan. Sehingga melalui hidup kami ada banyak orang mengalami lawatan Tuhan. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat terjadi dalam hidup kami. Kami aminkan apa yang kami doakan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kau adalah orang-orang yang sudah menerima berkat Tuhan, bukan lagi kutuk. Karena di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Segala kutuk-kutuk yang ditimpakan kepadamu diambil oleh Yesus, ditimpakan kepadanya, dan kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Tetap jadi berkat dimanapun saudara berada, dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kita. Doa saya menyertai kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.